alatnya itu terus dipakein kondom kan jadinya kayak rasanya kurang nggak sih? Maksudnya terpenjara ya. Biasanya bener, soalnya kan aku yang bukan ngerasain tuh tahu. Karena kan yang kita ngomongin ini kondom ya, yang mesti kita cari setipis mungkin. Dia bukan alat untuk menjaga dari medan perang. Halo Sobat BKKBN, saya Inji Anjika dan spesial bareng sama teman-teman di Selang Biru. Cari tahu, lari seru. Dan seperti biasa, ada banyak banget teman-teman mahasiswa perwakilan dari mahasiswa di sebelah kiri Enji. Kali ini kita punya formasi 4 yang asik banget ya. Yes. Tetap kita selalu memperjuangkan wanita lebih utama. Waduh. Setuju. Di paling ujung kiri kita punya Ovira, next kita punya El, paling ujung kita punya Foni, and the last one, introduce yourself. Halo. Kenalan dong. Nama aku Icat, umurku 21 tahun. Oke. Ini yang paling terakhir jadi dia yang kayak harus paling semangat gitu. Harus ya, karena Udah laki-laki di sini. Udah ke-spill ya umurnya ya. By the way Sobat BKKBN, hari ini kita mau ngomongin soal KB. Keluarga berencana, paham ya? Ngerti ya? Ngerti. Oke. Apa tuh? Keluarga berencana. Dua anak lebih baik. Planning family. Yoi, planning family. Lebih ke bahasa Inggris aja ya. Iya benar. Di Inggrisin aja itu. Keluarga berencana. Oke. Aku punya pertanyaan buat teman-teman yang nantinya bisa jawab mitos atau fakta berdasarkan keyakinan mereka dan kira-kira arti mereka paham nggak ya? Apakah mereka bisa memberi jawaban yang rasional? Langsung aja, kita bakalan nanya sama mereka berempat soal ini. Langsung aja ke pertanyaan ya. Yes. Mitos atau fakta? Pil kombinasi bisa menyebabkan rambut rontok. Give your answer. 3, 2, 1. Boleh mikir dulu nggak? Aduh. Berkombinasi. Nggak dinilai kok, dinilai sih. Salah prodi sih kayaknya saya. Oh, salah prodi ya. Harusnya apa dong? Jadi jawabannya apa, El? Kipas-kipas deh. Kipas-kipas. Jawabannya Fakta deh. oke. Mitos. Fakta. Oke. Oke. Kita belajar untuk ini ya, memberi kepastian ya. Saya kan suka ngasih kepastian sih. Oke. Waduh. Kali ini tolong berpura-pura lah. Oke. Yuk, pasti yuk. Waduh, bisa ya pasti. Yuk, pasti bisa Gak yuk. mau. Sampai dia ini ya, meyakinkan keraguan ya. Aku pengen nanya sama Icat deh, kenapa jawabannya mitos? Aduh, aku lagi. Sebenarnya karena tadi ngelirik Kavoni aja karena mitos. Jadinya ikut mitos, cuma kalau dipikir-pikir kenapa mitos? Karena pil kombinasi kayaknya bukan buat ngerontokin rambut nggak sih? Kayak itu cuman efek samping dan efek samping nggak kena ke semua orang gitu. Jadi khusus beberapa orang aja yang mungkin kena efek samping rambut rontok, tapi kan tujuan awalnya nggak seperti itu. Itu sih setauku. Mungkin maksudnya Irsyad ini depends ya, tergantung dari person to person. Orangnya. Yes. Nah, sudah mempersiapkan jawaban yang fakta tadi. Kenapa kira-kira? Mitos kan? Oh, mitos diganti. Jawabannya apa kira-kira? Kalau menurut aku sebenarnya sama kayak ini. Cuman kayak menurut aku hampir almost semua orang ketika dikasih obat itu tuh bisa aja emang itu efek sampingnya gitu. Kadang kan kita dikasih tahu sama dokter nih, oh nanti efek sampingnya kamu jadi ngantuk. Misalnya obat apa sih? Obat pusing. Iya, apa aja paracetamol gitu. gitu. Tapi ya nggak bisa itu juga sih. Disamain. Iya, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Oke, kita punya dua jawaban yang sebenarnya sama-sama ragu tapi saling meyakinkan gitu. Jadi kalau misalnya lagi PDKT apa gebetan gitu kayak kita lagi sama-sama meyakinkan biar nggak saling suka gitu nggak sih? Betul. Tapi kita nggak mau ngomongin hubungan, so let's find the result. Yes. Jawabannya adalah fakta. Aku fakta loh. Oke, udah fakta ya. Oke, keren. Nah, jadi Sobat BKKBN, kenapa jawabannya fakta? Karena di sebagian orang, penggunaan pil kombinasi ini dapat mengurangi rambut berlebihan pada wajah dan tubuh. Jadi kayak mungkin benar bisa dibilang efek samping atau mungkin karena dikombinasikan gitu loh dengan hal-hal yang mungkin tidak tepat atau yang harusnya nggak disamain aja jadi nggak sama gitu. Tapi tenang aja Sobat BKKBN, karena ini bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan, karena buat kalian yang pengen menggunakan
alat kontrasepsi, kamu bisa pilih yang paling pas dan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kondisi badan masing-masing yang sebaiknya dikonsultasikan dulu. Betul. Jadi kayak jangan sampai di-combine yang ternyata nggak pas gitu deh. Jadi mari kita beri applause buat kalian yang udah jawab. Ente. Oke. Nice try. Nggak salah prodi sih. Yoi. Meskipun ragu ya, kita mau lanjut di pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya sama kalian soal mitos dan fakta kondom mengganggu ereksi atau menyebabkan impoten. 3, 2, 1. Sebenarnya kamu lagi ada masalah apa sih, El? Kita dari tadi ya yakin gitu loh. Udah kayak, Selalu oke. beda. Tadi aku lagi jelasin. Pulang aja. Oke. Kenapa, Fon? Karena kan itu cuma buat, setauku kondom itu kan cuma buat pengaman. Karena memang hanya menghindari kayak misal kebobolan atau apa, maksudnya mengurangi resiko seperti itu. Jadi nggak ada pengaruh ke ereksi atau impoten gitu, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena dia emang cuma benda buat biar mengurangi resiko kebobolan atau penularan penyakit seks kayak gitu-gitu. Oke, safety first ya. Yes. Oke, mau ditambahin nggak, El? Itu apa sih? Fakta kan? Mitos. Dia mitos, ke Mama. fakta. Apa mitosnya? Oh, mitos juga. Maksudnya Ganti mitos lagi. Nggak, tapi aku ada jawaban yang Oke. menurut aku ya, kan kadang kan takut. Ini bukan base dari pengalaman pribadi, cuman kayak menurut aku ketika masuk ke logika saya itu kayaknya kan Mudah. alatnya itu terus dipakein kondom kan jadinya kayak Kenapa? Menghambat, terganggu. iya kayak rasanya kurang nggak sih? Nice. Oh, jadi terpenjara ya. Oke. Jadi Offside. boleh kasih Boleh, pendapat boleh. nggak sih ya menimpali ya. Benar-benar. Jadi kalau dari pengetahuanku nih Oke. dan kalau di logika juga kan bahan dari kondom tuh ada yang latex gitu ya, latex atau apalagi Balon. pokoknya itu dia kayak tipis banget gitu loh guys. Jadi itu memang seharusnya tidak mengganggu rasa atau gimana ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang lain cowok-cowok di luar sana bilangnya kayak nggak usah pakai kondom ya nggak kerasa bla bla bla. Oke, Jangan mengganggu ya? mau. Oke. Pengalaman pribadi nggak sih? Oh enggak. Oke. Tadi aku juga ngira kayak berdasarkan dari pengalaman. Tapi baris oke kalau misalnya itu pengalaman ya. Jadi intinya kita menemukan 3 mitos dan 1 fakta. Yap. Sebenarnya nggak ada yang salah dari jawaban kalian, tapi mari kita cari kebenarannya ya. Yes. Jawabannya, apakah dia akan mengganggu ereksi atau menyebabkan impoten? Jawabannya adalah Mitos. it's a myth. Mitos. Nah, akhirnya Oke. benar. Nah, akhirnya benar. Benar-benar. Akhirnya Bener bisa ya. ya. Oke, ternyata chemistry kalian masuk ya. Oke. Nah, tau gak sih kenapa jawabannya mitos? Sekali lagi nih ya Sobat BKKBN, kondom sendiri tidak akan menyebabkan impoten. Malah sebaliknya, kondom dapat mempertahankan ereksi. Jadi gitu. Jadi kayak ini sebuah info yang keren ya sih. Iya, betul sekali. Tapi Sangat kalau- membantu ya. Benar. Kalau setebal kondom HP kan juga. Oh nggak juga. Nggak akan. Itu. Soalnya kita ini ya. Soalnya kita lagi Saya masih di bawah umur juga. Iya. Benar. Apa-apa. Karena kan yang kita Nggak ngomong ini apa-apa. kondom ya, yang mesti kita cari setipis mungkin. Dia bukan alat untuk menjaga dari medan perang, jadi ya kita mengusahakan medan perang yang lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mitos atau fakta? Suntik kombinasi dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan mengganggu hasrat seksual. Give your answers. Apa jangan beda sendiri aku. Dengan yakin ya. 3, 2, 1. Fakta. Nyontek nih anak. Oke. Ngelirik pasti. Jadi mitos sama fakta? Fakta. Fakta. Oke, mereka berempat loh, sama keren. Akhirnya sama. Semoga jawabannya benar juga yuk. Dan kali ini dengan jawaban mereka ya, aku pengen tahu sih siapa ya? Afira deh. Oke, jadi kalau dari apa yang aku tahu dan apa yang aku pelajari, jadi
kontrasepsi gitu ya, apalagi yang dikonsumsi ya teman-teman, entah itu pil atau suntikan, itu memang ada efek sampingnya untuk merubah hormon gitu, karena kan kontrasepsi itu ya untuk hormon gitu ya, jadi bisa merubah hormon dan efek sampingnya bisa ngaruh ke mood gitu. Jadi kayak cewek-cewek nih ya, kalau misal mau menstruasi gitu kan pasti ada PMS ya, kita seminggu marah-marah lah, yang bisa nangis-nangis, bisa seneng tuh ketawa lepas gitu. Nah kayak gitu guys, itu karena hormonnya kita naik turun. Nah, jadi nggak kontrol ya? Iya nggak kontrol. Kalau ini juga menurut aku sih bisa merubah mood ya. Cuman kalau yang hasrat seksual itu mungkin bisa juga, entah bisa turun, entah bisa naik, karena ya itu tergantung orangnya gitu. Tapi kalau gini dengan kekompakan mereka, apakah mereka benar-benar Takut. ataukah mereka kompak dengan cara yang salah? Yuk, benar yuk. Yuk, benar yuk. Jadi, ternyata Sobat BKKBN, suntik kombinasi jawabannya adalah mitos. Ya bener. Jawabannya mitos. Jadi, jawabannya mereka nih kompak tapi salah ya. Kompak tapi salah. Tapi nggak apa-apa nggak sih? Katanya selama ada temannya tuh kayak ada kawannya ada barang. Oke. Seenggaknya Lanjut gitu. nggak salah sendiri. Benar. Jadi tau gak sih Sobat BKKBN, mungkin ada banyak yang rancu dan tidak terlalu paham. Jadi sebenarnya sebagian besar pengguna suntik bulanan menyatakan tidak ada perubahan hati atau gangguan hasrat seksual. Bahkan ada banyak pengguna yang menyatakan bahwa suasana hati dan hasrat seksualnya menjadi lebih baik. Jadi mungkin Sobat BKKBN yang sedang akan mencoba hal seperti ini, jangan pernah takut kalau ini nanti akan mengganggu mood atau kesehatan atau nanti jadi nggak pengen deh, jadi gimana? Ternyata enggak Jadi ya. malah lebih baik. Betul, gitu. malah disarankan untuk semua Sobat BKKBN untuk melakukan itu karena ini adalah salah satu yang bisa diupayakan. Sobat BKKBN masih banyak pertanyaan buat mereka-mereka ini yang ada di sebelah kiri untuk kita cek lagi kepandaiannya ya. Nah, aku punya pertanyaan buat kalian. Jawab dengan lantang, mitos atau fakta, implan dapat berpindah-pindah tempat di dalam tubuh wanita atau bahkan hilang. Jadi kayak implannya tuh bisa pindah-pindah atau malah hilang gitu loh. Implan apa? Yang Implan dimana ini, ya? implan yang kontrasepsi. Oh, ya. Tapi tahu kan? Tahu kan ya? Kirain. Antara tahu nggak tahu sih. Oke, jadi mungkin banyak juga teman-teman yang baru tahu atau sebenarnya ini udah lama tapi nggak banyak yang tahu. Jadi ada salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan untuk membantu program KB ini dengan cara implan. Nah, mungkin banyak yang kayak rancu terus nggak paham atau gimana. Menurut kalian dengan konsep dia implan yang sebagai alat kontrasepsi, mungkin nggak sih kalau dia berpindah-pindah atau bahkan hilang? Give your answers. 3, 2, 1. Mitos, tengah-tengah. Jadi gimana nih? Nah, tengah-tengah. Bisa nggak sih dikasih backsound yang bingung gitu? Kayaknya aku bingung Jawabannya banget. iya. Jawabannya apa El? Jawabannya kenapa tuh? Bocorin sama krunya fakta katanya. Oh iya fakta, oke. Siap. Kenapa tuh El? Oh iya fakta ya. Kenapa tuh? Karena kadang aku pernah tahu tuh alat kontrasepsi yang kayak pokoknya yang buat mencegah kehamilan itu dia bisa geser. Nah, Oke. I think kalau misalnya implan juga bisa geser gitu loh. Kan kayaknya di tangan juga ya? Iya. Oh, implan kan bisa kesenggol. Aduh, main basket kesenggol. Oh iya gitu ya. Dia pindah. Dia move gitu. Aktif. Gitu. Oke, ternyata dia ngikutin Adi, Wak. Jadi kayak tangan kita dua di bawah ke atas gitu. Kalau ketinggian nyampe. Oke, kalau Isyad gimana Isyad? Sejujurnya aku juga baru dengar sih yang implan kontrasepsi itu. Cuman kalau aku ngebandingin dan juga nganalogin implan kontrasepsi sama implan yang pada umumnya, kayaknya aku bilang nggak bisa karena kalau di implan umumnya kan misalkan udah ditaruh satu tempat, dia nggak mungkin ada bisa pindah-pindah gitu kan. Karena kalau misalkan pindah-pindah yang berarti nggak ada orang juga yang mau implan gitu loh. Bener. Nah, apakah kalau misalkan di implan kontrasepsi juga sama atau enggak, aku nggak tahu. Jadi aku bilang mitos aja. Mitos, oke. Kayak gitu. Jadi mitos, fakta. Kita punya 3 mitos sama 1 fakta. Mari kita cek ya. Ternyata jawabannya dimenangkan oleh mayoritas. Oke. Keren. Nggak pintar ya ternyata. Itu salah satu pelajaran hidup.
Jadi jangan mudah percaya sama orang lain gitu. Jadi kayak Cewek ya. semangat ya. Tapi ternyata implan ini tidak dapat berpindah di dalam tubuh wanita. Dia bakalan tetap berada di dalam tempat pemasangannya sampai dia dicabut. Jadi kayak kalau misalnya bener sih mungkin jadi kayak analoginya si Ica tuh kayak serem ya kalau misalnya ditempel sini jadi pindah di jalan gitu kayak surveiin aku bener gitu sebelah sini. jadi dia kayak aku punya peliharaan baru nih geser. Oke, seru banget, kita masih punya banyak pertanyaan yang lainnya dan kita bakalan next ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta vasektomi sama dengan kebiri? Tahu kebiri kan? Kayak Tahu. alat, Kebiri. alat dia kayak pemotongan sebagian atau seluruh organ kelamin pria gitu. Gak usah ngilu ya. Oke, give your answer. 3, 2, 1. Fakta deh. Fakta. Mitos. So we got 3. Sabar ya. Biasanya bener, soalnya kan aku yang bukan ngerasain tuh tahu. Kau udah pernah serem dong. Jangan. Oke. Nah, jadi kenapa tuh? Dijadi sampai ngilu lagi. Kenapa tuh? Apa ya? Kenapa tuh? Sebenarnya ngasal sih, karena aku pernah denger aja sih, pernah denger kayak iya bagi beberapa orang tuh ada yang ngomong vasektomi sama kebiri itu sama. Jadi aku ngikutin beberapa orang itu. Oke, jadi tapi sebenarnya nggak tahu lebih detail sih vasektomi itu apa, kebiri apa. Jadi ya udahlah fakta aja gitu. Oke. Jadi kayak ya udah sih ya, mengikuti kata hati ya. Udahlah ya. Oke, dia si Foni langsung kayak tapi kalian sebelah pasok ya, ini kan sebelah tapi jawabannya nggak sama Iya, gitu kurang loh. bisikan soalnya, Oke. kurang bisikan. Kurang brief ya. Oke, kalau boleh kasih jawaban kenapa tuh Fon? Sebenarnya sama, nggak tahu juga. Itu apa? Karena ya itu emang agak bersimpangan dengan gender saya ya. Jadi Oke. juga kayak nggak tahu. Mungkin nanti bisa lebih tahu kalau dikasih tahu. Oke, benar. Mbaknya. Jadi ini kayak simulasi kalau kita bahkan kalau tidak tahu harus yakin gitu. Iya. Salah Harus satu yakin dulu. cara mempertahankan diri ya. Yakin dulu, salah tuh bener urusan belakangan kalau kata orang mah. Jawab aja dulu, salah nggak apa-apa ya. Jadi ternyata Sobat BKKBN jawabannya adalah mitos. Ih bener, kayak mana cowok masalah? Tahu gak sih? Jadi vasektomi itu berbeda sama yang namanya kebiri. Jadi mungkin beberapa yang pernah dengar vasektomi itu kayak apa? Dia tuh cuma kayak penutupan buat penutupan salurannya aja di sperma kiri sama kanan biar cairan mandinya dia tidak mengandung sperma. Jadi dia tetap akan ada tapi tidak mengandung sperma. Jadi gitu, jadi kayak ibaratnya kayak ditutup aja yang mengandung sperma. Tapi dalam hal vasektomi ini tuh buah zakar itu tetap memproduksi hormon testosteron. Hanya saja kayak dia nggak mengandung sperma lagi, tapi testosteronnya tetap ada. Maksudnya yang memproduksi kayak libido, nafsu itu tetap ada. Cuma kayak kali ini tidak mengandung sperma. Oke, kita kasih applause dulu. Dengan segala keraguannya ya. Ente. Nice try. Aku punya pertanyaan buat mereka berempat ini. Jawab dengan yakin, mitos atau fakta, tubektomi membuat wanita kehilangan hasrat seksual. Mitos. Coba kasih jawabannya. 1, 2, 3. Tidak dong. Masih sama ya? Oke, kita punya 3 mitos dan fakta. Kita masih sama dengan ini ya, ujian kehidupan di mana wanita itu lebih banyak dan lebih utama. Benar, gempuran wanita. Oke. Kuat. Aduh, Ovi kalau boleh kasih alasan kenapa kasih mitos? Jadi mungkin di logika aja kali ya, mungkin sistemnya tuh agak-agak mirip sama vasektomi tadi. Kalau tubektomi itu kan sama ya, penutupan saluran produksi sel telur ke ovarium itu ditutup gitu. Cuman hormon estrogennya itu masih diproduksi tubuh gitu. Nah, yang menyebabkan atau bisa dibilang meningkatkan apa tadi? Libido gitu, benar. Atau hasrat seksual itu adalah hormonnya, bukan sel telurnya gitu guys. Jadi ya tetap bisa ada nafsu seksual, cuman nggak hamil aja gitu. Oke, jadi kalau menurut Ovi nggak akan ya, dia nggak akan mengganggu ya. Kalau yang memberi jawaban fakta
kah? Kenapa tuh? Sebenarnya lebih ke pertama salah muter. Oke, yang kedua. Yang kedua tidak belajar dari kesalahan. Oke. Yang ketiga karena nggak tahu. Oke. Jadi ngasal aja. Oke. Sebenarnya jawabannya sama aja kayak tadi. Bener. Kayaknya sama gitu. Sama. Katanya orang. Kayak beberapa orang tadi. Ya, kayak kata beberapa orang tadi. Jadi ya udahlah. Oke, ya udahlah itu. Oke. Siap. Akhirnya ini adalah salah satu orang yang konsisten. Jadi kalau sekali salah tetap salah. Lanjut. Yang penting yakin. Oke. Benar salah urusan belakangan. Siap. Aku mau langsung kasih tahu aja jawabannya buat kalian ya. Jadi apakah tubektomi membuat wanita kehilangan hasrat seksual? Jawabannya adalah mitos. Bener lagi kan Jawabannya cewek. mitos. Oke, jadi ini membenarkan jawaban kalau perempuan benar ya, tapi tidak selalu benar. By the way, tubektomi ini kita biasa kenal dengan sterilisasi wanita. Dia nggak akan membuat wanita kehilangan hasrat seksual kok. Tenang aja. Jadi kayak mungkin prosedurnya sendiri dia memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual seperti sebelumnya. Bahkan mungkin secara psikologis dia dapat merasa lebih nyaman dalam melakukan hubungan seksual karena tidak perlu khawatir terjadi kehamilan. Karena safety. Iya, karena safety kayak ya udah gas aja gitu loh. Digas gak tuh kan? Dia langsung kayak diam gitu. Oke. Jadi keren banget jawaban kalian. Bahkan ketika tidak yakin tuh yakin. Oke. Jadi kayak ya udah sih ya. Jadi Iya. jawaban tetap mitos. Thank you banget. Dan ini dia jawaban semua seputaran dari KB. Thank you banget buat sobat BKKBN yang sudah menyimak. Semoga kalian mendapatkan banyak informasi di sini. This is Ruang Biru. Cari tahu lebih seru.